Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Catri Sri Ninda, NIM 180100005. Saya Prodi S1 Farmasi semester 5 kelas A. Saya membuat video presentasi ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Mikrobiologi Farmasi dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Idwan Setiawan, Sarjana Sains Apoteker. Di sini saya akan mempresentasikan produksi vaksin COVID-19 di Indonesia. Poin pembahasan. Yang pertama, saya akan membahas tentang virus COVID-19. Yang kedua, saya akan membahas tentang vaksin. Yang ketiga, tentang teknologi yang dipilih di Indonesia dalam produk pertama vaksin COVID-19. Dan yang keempat, tentang teknologi produksi vaksin COVID-19. Symptoms of COVID-19. Yang pertama adalah high fever. The body temperature can exceed 37.3 Celsius degrees or 99 Fahrenheit degrees. Gejala COVID-19 yang pertama, demam tinggi. Suhu tubuh bisa melebihi 37,3 derajat Celcius atau 99 derajat Fahrenheit. Yang kedua, tiredness. The body feels completely tired and without energy to perform normal tasks. Artinya, kelelahan. Tubuh terasa benar-benar lelah dan tanpa tenaga untuk melakukan aktivitas normal atau tugas normal. Yang ketiga, dry throat. Irritation and constant choking without expelling any mucus. Artinya, batuk kering, iritasi dan batuk terus-menerus tanpa mengeluarkan lendir. Selain gejala-gejala yang saya sampaikan, ada juga gejala lain loh seperti lemas, sakit tenggorokan, sesak atau kesulitan bernafas, dan sakit kepala. Jadi, jika kalian mengalami gejala-gejala tersebut, kalian harus cepat-cepat ke dokter ya, supaya kalian tahu kondisi tubuh kalian itu seperti apa. Sifat corona mampu berkembang biak dengan cara memecah, mereplika diri dan mutasi. Maka rentan apabila orang yang gak patuh untuk tetap di rumah terpapar berulang-ulang oleh pembawa virus yang lain. Jumlah virus yang masuk ke tubuh akan berpengaruh terhadap keluhan. Semakin banyak virus masuk ke tubuh, semakin berat gejala fisik yang muncul. Pengertian virus corona menurut WHO World Health Organization, virus corona adalah keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia. Pada manusia, corona diketahui menyebabkan infeksi pernafasan, mulai dari flu biasa hingga penyakit yang lebih parah seperti Middle East Respiratory Syndrome atau MERS dan Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS. SARS-CoV-2 adalah nama virus yang menyebabkan penyakit COVID-19. Sedangkan COVID-19-nya merupakan nama penyakit yang disebabkan virus corona atau SARS-CoV-2. Bentuk. Menurut ahli mikroskop Elizabeth Fisher, menghasilkan gambar dari kantor seni medis visual RML mewarnai gambarnya secara digital, dan yang terlihat adalah paku-paku di permukaan virus corona pada gambar. Ini gambar yang telah diteliti, tapi ini gambar replika ya. Jadi ini seperti paku-paku. Paku-paku ini memiliki kemiripan dengan bentuk mahkota. Nah, mahkotanya itu yang merah-merah ini, yang seperti segitiga-segitiga ini, itu seperti mahkota. Karena itu, virus ini diberi nama corona, yang dalam bahasa Latin artinya mahkota. Penyebaran. Virus corona bersifat zoonotik. Penyebarannya melalui tetesan air liur, droplets atau muntah, vomitis, dalam kontak dekat tanpa pelindung transmisi virus corona atau COVID-19 terjadi antara yang telah terinfeksi dengan orang tanpa patogen penyakit dalam jangka waktu 14 hari. Yang dimaksud dengan virus corona bersifat zoonotik adalah
Berarti virus pertama kali berkembang di hewan sebelum akhirnya menyerang manusia. Ketika sudah menginfeksi manusia, penyebaran virus corona bisa melalui droplet pernapasan, percikan batuk, atau bersin dari orang yang terinfeksi virus corona akan menempel di permukaan benda atau kulit manusia, sehingga virus akan berpindah ketika manusia menyentuh benda atau melakukan kontak fisik dengan manusia lainnya. Vaksin. Vaksin adalah bahan antigenik yang digunakan untuk menghasilkan kekebalan terhadap suatu penyakit. Pemberian vaksin atau imunisasi dilakukan untuk mencegah atau mengurangi pengaruh infeksi penyebab penyakit-penyakit tertentu. Tujuan pemakaian vaksin. Manfaat vaksin yang paling mendasar adalah sebagai upaya pencegah penyakit menular. Hal ini karena vaksin dapat memberikan tubuh Anda pertahanan dan perlindungan dari berbagai penyakit infeksi yang berbahaya. Vaksin adalah zat atau senyawa yang berfungsi untuk membentuk daya tahan tubuh. Jadi, vaksin itu tidak 100% kalian tidak bisa terinfeksi dengan virus tersebut. Supaya tidak terinfeksi dengan virus tersebut bukan hanya tentang vaksin aja, tapi kalian juga harus menjaga pola kesehatan kalian, pola tidur kalian, pola makan kalian. Jadi harus diimbangi. Mekanisme kerja. Cara kerja vaksin virus corona. Ilmuwan mengambil gen protein pucuk atau spike protein di permukaan virus corona dan memindahkannya ke virus jinak untuk membuat vaksin. Vaksin disuntikan ke pasien, lalu vaksin memasuki sel yang lalu mulai memproduksi protein pucuk virus corona. Hal ini akan memicu sistem kekebalan untuk memproduksi antibodi dan mengaktifkan sel T untuk menghancurkan sel terinfeksi. Jika pasien kembali diserang virus corona, antibodi dan sel T terpicu untuk melawan virus corona tersebut. Teknologi produksi vaksin COVID-19 di Indonesia. Yang pertama, ada vaksin inaktif atau inactive vaccine. Yang kedua, ada vaksin yang dilemahkan atau attenuated vaccine. Yang ketiga, vaksin subunit atau subunit vaccine. Yang keempat, vaksin berbasis vektor virus atau viral vector vaccine. Yang kelima, vaksin berbasis DNA atau DNA-based vaccine. Dan yang keenam, vaksin berbasis RNA atau RNA-based vaccine. Pertama, vaksin inaktif atau inactive vaccine. Vaksin inaktif digunakan selama lebih dari seabad untuk mendorong perlindungan terhadap patogen virus. Vaksin inaktif mengandung seluruh atau sebagian kecil dari bakteri atau virus yang telah terbunuh. Vaksin inaktif merupakan satu dari 3 vaksin berlisensi saat ini. Teknologi inaktif dapat bervariasi berdasarkan strain virus. Namun, sebagian besar proses pembuatannya menggunakan formaldehid, beta-propiolactone atau BPL, atau iridiasi ultraviolet. Selain disesuaikan dengan strain virus, prosedur pembuatan vaksin menggunakan teknologi ini memerlukan fokus untuk beberapa elemen penunjangnya, seperti waktu, suhu inkubasi, buffer, konsentrasi reagen yang digunakan untuk menghasilkan produk yang fungsional. Yang kedua, vaksin yang dilemahkan atau attenuated vaccine. Sebagian besar vaksin telah dikembangkan untuk meningkatkan respon antibodi penawar anti-S. Salah satunya adalah vaksin virus hidup yang dilemahkan. Vaksin yang dilemahkan termasuk ke dalam vaksin yang berlisensi saat ini, selain vaksin inaktif. Vaksin yang dilemahkan secara langsung sangat efektif dalam memberikan perlindungan terhadap penyakit dan menghentikan penyebaran epidemi virus patogen. Salah satu contoh paling sukses vaksin antipolio sabin telah digunakan untuk memberantas poliomyelitis.
Selain itu, teknologi vaksin yang dilemahkan telah diaplikasikan dalam pembuatan vaksin influenza, yaitu dengan memanfaatkan telur ayam berembrio yang dimurnikan dengan ultrasonografi gradien sukrosa. Teknologi ini sudah dikembangkan dengan baik, namun jika digunakan untuk virus jenis lain, maka harus ada pembaruan. Pembaruan tersebut beresiko mengubah komposisi produk vaksin. Rekayasa teknologi ini juga telah digunakan dalam pengembangan genetik arah balik untuk virus corona termasuk SARS-CoV dan MERS-CoV. Dengan metodologi ini akan menjadi penghapusan protein amplop. Virus-virus ini telah terbukti dapat menginduksi respon imun berbasis humoral dan seluler pada hamster dan tikus. Di balik kesuksesan dari teknologi ini, penggunaan vaksin yang dilemahkan mempunyai beberapa resiko seperti terjadinya kembali virulensi dan cedera jaringan yang memicu terjadinya perkembangan terinfeksi sekunder yang lebih parah. Yang ketiga ada vaksin subunit atau subunit vaksin. Vaksin subunit mencakup satu atau lebih antigen atau RBD S1 dan S2 dengan imunogenisitas kuat yang mampu menstimulasi sistem imun inang secara efisien. Secara umum, jenis vaksin ini lebih aman dan lebih mudah untuk diproduksi, tetapi seringkali membutuhkan penambahan bahan pembantu untuk memperoleh respon imun protektif yang kuat. Sejauh ini, beberapa lembaga telah memprakarsai program vaksin subunit SARS-CoV-2 dan hampir semuanya menggunakan protein S sebagai antigen. Dilaporkan bahwa vaksin subunit protein virus S untuk SARS-CoV menghasilkan titer antibodi netralisasi yang lebih tinggi dan perlindungan yang lebih lengkap daripada vaksin SARS-CoV yang dilemahkan. Protein S panjang penuh dan vaksin protein S berbasis DNA. Tidak mengherankan sekitar setengah dari paten berfokus pada vaksin protein yang terdiri dari vaksin subunit protein S dan vaksinasi secara khusus menargetkan domain pengikatan reseptor atau RBD dari subunit S1 protein S virus. Secara umum, protein S adalah situs target yang disukai dalam mengembang vaksin SARS atau MERS. Dan strategi yang sama dapat berpotensi dalam mengembangkan vaksin SARS-CoV-2. Yang keempat, vaksin berbasis vektor virus atau viral vector vaccine. Dianggap sebagai teknologi potensial untuk terapi gen dan vaksin. Terapi gen pada penyakit genetik bertujuan untuk mengganti gen yang hilang atau rusak secara permanen dan hanya dapat dicapai jika sistem kekebalan menoleransi pembawa dan produk transgenik. Sedangkan tujuan vaksin adalah untuk mengekspresikan suatu antigen yang memunculkan kekebalan adaptif yang kuat secara sementara terhadap antigen dengan dukungan dari respon inflamasi yang disebabkan oleh pembawa. Vaksin berbasis vektor virus memberikan ekspresi protein tingkat tinggi dan stabilitas jangka panjang dan memicu respon imun yang kuat. Vaksin berbasis vektor ini salah satu vaksin yang berlisensi. Konsepnya berbeda dengan vaksin subunit karena vaksin vektor membantu mencegah penyakit menular dengan menimbulkan respon humoral. Teknologi ini dikembangkan untuk pembuatan vaksin CHAD3 untuk Ebola dan CHAdOX1 untuk MERS. Yang kelima ada vaksin berbasis DNA atau DNA-based vaccine. Vaksin DNA merupakan teknologi yang berkembang pesat dan menawarkan pendekatan baru untuk mencegah beberapa penyakit baik yang berasal dari bakteri ataupun virus. Teknologi ini melibatkan pengenalan asam nukleat ke dalam sel inang yang kemudian mengarahkan sintesis polipeptida yang dikodekan dan menstimulasi respon imun. Vaksin DNA telah dievaluasi secara luas dalam banyak model hewan penyakit menular dan tidak menular dengan keberhasilan yang umumnya baik dalam memunculkan tanggapan poten terhadap antigen yang disandikan.
yang telah berkisar dari epitope sel T atau B diskrit hingga kompleks poliprotein besar. Pada umumnya, vaksin tersebut berbasis DNA plasmid. Pada manusia, bukti konsep untuk induksi respon antibodi dan sel T telah ditunjukkan untuk berbagai indikasi dalam beberapa uji klinik. Namun, respon imun yang ditujukan lebih rendah dibandingkan dengan penggunaan vaksin konvensional seperti vaksin inaktif dan vaksin virus yang dilemahkan. Alasannya, vaksin DNA ini tidak jelas, tetapi kemungkinan disebabkan karena pengiriman DNA yang tidak efisien ke dalam sel manusia dan stimulasi sistem imun manusia yang tidak memadai. Vaksin berbasis DNA dapat dihasilkan dengan cepat berdasarkan urutan virus sehingga memungkinkan untuk cepat sampai ke pengujian klinik. Keuntungan lainnya adalah respon imun terhadap vaksin dapat diarahkan untuk memperoleh respon imun humoral atau seluler atau keduanya tanpa memerlukan vektor hidup atau teknik produksi biokimia yang kompleks. Namun, terdapat kekurangan dari teknologi ini, yaitu waktu yang diperlukan untuk menyetujui vaksin DNA untuk manusia relatif panjang karena formulasi berbasis gen. Evaluasi keamanan yang lebih besar daripada vaksin konvensional, namun saat ini vaksin DNA manusia masih dievaluasi dalam uji klinis fase 1. Vaksin berbasis RNA atau RNA-based vaccine. Vaksin berbasis asam nukleat telah lama dijanjikan sebagai vaksin yang dapat diproduksi dengan cepat sebagai respon terhadap keadaan darurat kesehatan masyarakat, aman, dan memperoleh respon imun protektif. Namun sejauh ini masih belum ada vaksin berbasis asam nukleat yang berlisensi untuk digunakan oleh manusia. Untuk mengatasi kesenjangan waktu antara munculnya patogen dan lisensi vaksin, maka diperlukan teknologi vaksin baru. Salah satu kandidatnya adalah vaksin RNA. Vaksin berbasis RNA merupakan salah satu teknologi vaksin berbasis asam nukleat yang sedang dikembangkan untuk COVID-19. Vaksin berbasis RNA merupakan kandidat yang menjanjikan karena kecepatan dalam memperoleh urutan data patogen sehingga dapat diproduksi dengan cepat dan aman. Selain itu, teknologi ini mungkin lebih sedikit memerlukan uji pengaturan daripada virus dilemahkan atau dimatikan, karena asam nukleat adalah produk basa yang tidak berubah. Apapun patogennya, vaksin antivirus berbasis mRNA juga meminimalkan potensi risiko infeksi dan mutagenesis yang disebabkan insersi karena degradasi alami mRNA dalam lingkungan mikroseluler. Khasiat imunogen yang tinggi karena modifikasi struktural mRNA yang direkayasa meningkatkan stabilitas dan kemanjuran penerjemahnya. Vaksin ini berpotensi tinggi dapat menghasilkan imunoglobulin penetral antivirus yang kuat dengan hanya 1 atau 2 imunisasi dosis rendah. Dapat menginduksi respon imun yang kuat dengan mengaktifkan sel T, CD+, dan CD4+. Terakhir adalah rekayasa produksi mRNA memfasilitasi produksi besar-besaran dosis vaksin yang diperlukan untuk mengobati populasi massal. Semua faktor ini membuat vaksin mRNA lebih cocok untuk respon cepat terhadap pandemi COVID-19 yang baru muncul. Vaksin berbasis RNA lebih menguntungkan dibanding vaksin berbasis DNA. Karena antigen dapat segera diterjemahkan dari vaksin RNA setelah antigen tersebut memasuki sitoplasma. Hal tersebut meningkatkan efisien transfeksi sehingga perlu adanya efek pada imunogenesitas. Tersedia 2 platform vaksin RNA yaitu mRNA sintesis dan saRNA. Molekul mRNA sintesis hanya mengkode antigen diminasinya. Modifikasi molekul mRNA sintesis itu sendiri dapat bermanfaat untuk imunogenesitas dan ekspresi antigen. Vaksin yang didasarkan pada mRNA dapat menawarkan solusi sebagai bahan yang sesuai dengan urutan sehingga dapat memungkinkan respon cepat terhadap munculnya strain mikroba pandemi.
sedangkan sRNA berasal dari virus yang mengkode antigen yang diminatinya dan protein yang memungkinkan replikasi vaksin RNA. Kedua platform telah terbukti mengindukasi respon imun. Vaksin berbasis RNA menggunakan mRNA yang setelah memasuki sel akan diterjemahkan ke molekul antigenik yang dapat merangsang sistem kekebalan tubuh. Proses ini digunakan secara efektif terhadap beberapa kanker. Tidak hanya kanker, penggunaan teknologi vaksin ini mempunyai kemampuan untuk memperoleh proses kekebalan tubuh yang kuat terhadap penyakit menular seperti COVID-19. Produksi vaksin berbasis RNA lebih cepat dan murah daripada vaksin tradisional. Hal tersebut dapat menjadi keuntungan utama dalam situasi pandemi seperti sekarang. Uji klinik vaksin berbasis RNA untuk COVID-19 saat ini sedang berlangsung loh. Teknologi yang dipilih Indonesia dalam produksi pertama vaksin COVID-19 dan alasan pemilihan metodenya. Presiden Joko Widodo resmi menunjukkan PT Bio Farma atau Persero untuk menjalankan pengadaan vaksin corona atau COVID-19 di Indonesia. Penugasan ini turut melibatkan anak usaha BUMN tersebut seperti PT Kimia Farma Tbk dan PT Indofarma Tbk. Ketentuan ini tertuang di Peraturan Presiden atau Perpres Nomor 99 Tahun 2020 tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi coronavirus disease 2019 atau COVID-19. PT Bio Farma bekerja sama dengan Sinovac asal Cina dalam pengadaan dan pengembangan vaksin COVID-19. Uji klinis fase 3 vaksin COVID-19 buatan Sinovac di Indonesia dilakukan bekerja sama dengan Universitas Padjadjaran di Bandung. Hasil laporan uji klinis fase 3 vaksin tersebut akan digunakan untuk mendapatkan otoritas penggunaan darurat vaksin dan Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM. Pada Maret 2021 nanti akan diketahui apakah vaksin yang diuji cobakan sudah efektif menangkal virus atau tidak, termasuk soal keamanan dan imunogenisitas vaksin. Jika sudah selesai, Maret itu baru diproduksi besar-besaran untuk dijual dan dipergunakan dalam negeri nantinya. Alasan terpilihnya Sinovac untuk bekerja sama dengan Bio Farma. Yang pertama, perkembangan vaksin Sinovac lebih cepat dibanding kandidat vaksin lainnya. Yang kedua, metode pembuatan vaksin yang dipakai oleh Sinovac sama dengan kompetensi yang dimiliki Bio Farma. Dan yang ketiga, Sinovac telah bekerja sama dengan 6 negara untuk melakukan uji klinis tahap 3 kandidat vaksin corona. Dan yang keempat, vaksin Sinovac akan diuji klinis di 6 tempat di Bandung 2020. Thank you for watching, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan ataupun kekurangan. Terima kasih.